Ini Pak Ustadz yang mengenai hidayah. Yang hidayah tuh ada orang yang mengatakan bahwa saya belum mendapat hidayah. Tapi ada orang yang mengatakan bahwa hidayah itu bukan hanya kita berserah apa mengatakan seperti itu, tapi hidayah itu harus dijemput. Nah, seperti apa itu, Pak Ustadz? Syukur. Begini ya, secara teorinya berdasarkan Al-Quran, tidak ada orang yang tidak dikasih hidayah oleh Allah. Tidak ada makhluk yang tidak dikasih hidayah oleh Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ya. Itu ya Allah katakan. Allah yang telah menciptakan. Ya. Lalu Allah sempurnakan ciptaannya itu. Allah ciptakan manusia. Allah sempurnakan ciptaan itu. Mata dua dengan keistimewaan mata itu. Indra penciuman, indra perasa, indra pendengaran. Ya, bagaimana otak bekerja. Semuanya ini disempurnakan oleh Allah ciptaan ini. Ya, terus walladzi qaddara fahada di surah Al-A'la itu. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa. Yang telah menciptakan lalu ia sempurnakan penciptaannya itu. Walladzi qaddara fahada, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Semua dikasih petunjuk lah. Ya, kalau misalnya ya di ayat yang di dalam surah ini ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semacam ini ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah ilhamkan ya, jahatnya jiwa, takwanya jiwa. Ya. Jadi dikasih tahu ini yang takwa, ini yang jahat. Manusia itu secara umumnya begitu ya. Ya. Terus ada lagi ayat mengatakan alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah menjadikan untuk dia dua mata, wa lisanan wa syafatain, satu lidah dua bibir, wa hadainahun najdain, dan kami telah kasih hidayah kepada dia, petunjuk kepada dia akan dua jalan, jalan masuk surga, jalan masuk neraka. Cuma dikasih. Tapi yang ini pilih surga, ini pilih neraka. Jadi jangan katakan Allah tidak kasih petunjuk. Kamunya yang pilih neraka. Nah, jadi itu ya satu ya, secara teoritis begitu. Baik, terus yang kedua, hidayah itu ada dua macam. Ada yang sifatnya global, ada yang sifatnya rinci. Jadi hidayah Allah berikan, ada yang menerima hidayah, ada yang menolak hidayah. Bisa dipahami itu? Allah berikan hidayah itu. Tapi yang ini menerima, ini menolak. Bukan Allah tidak beri. Jadi jangan kalau kamu mengatakan tidak dapat hidayah, kamu menolak hidayah. Ya. Itu ya. Nah, terus hidayahnya ada dua. Yang satu namanya Islam, yang satu namanya Quran.
Yang Islam ini hidayah global, Quran rinciannya. Jadi orang kalau sudah masuk Islam dia dapat hidayah. Dia menerima hidayah. Kalau masih kafir, mereka ini orang-orang yang belum menerima. Sudah dikasih tapi tidak menerima. Atau belum menerima, dia nggak mau menerima. Diskusi seperti apapun, kamu siapa Tuhan kamu? Jawabnya muter. Ya, Tuhan saya ya Esa itu. Apa artinya Esa? Esa itu secara teoritis, waduh muter-muter. Ya, jawabannya panjang. Kamu itu nggak ngerti Esa, Esa itu tunggal. Ya. Betul nggak? Betul. Jadi siapa nama Tuhanmu? Dia mau katakan, ya dalam ajaran saya itu, ya Yesus, ya Allah, ya Roh Kudus. Ya jadi yang sebenarnya namanya siapa itu? Pusing. Ya, pusing. Tuhan kamu punya nama apa tidak itu? Punya, ya siapa namanya? Kalau dia katakan Yesus, jadi Yesus itu Allah bukan gitu. Allah, jadi sebenarnya Yesus dengan Allah itu sama apa tidak? Waduh, muter-muter. Ya, diingatkan seperti apapun berkelitnya luar biasa. Ya, untuk menolak hidayah. Baik, jadi orang kalau sudah masuk Islam, dia sudah memperoleh hidayah. Ya, sudah menerima hidayah. Tapi itu global saja. Ya, rinciannya ada di mana? Rinciannya ada di Quran. Sholat, zakat, puasa, taat kepada Rasul, ikut hadis. Ya, itu ada dalam Al-Quran. Kok ikut hadis? Ada Quran? Ada. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, yang ia ucapkan adalah wahyu juga yang diwahyukan kepadanya. Jadi tidak ada alasan orang tidak ikut hadis. Saya nggak ikut hadis. Kok kalau nggak ikut hadis nggak usah sholat. Ya, sholat rinciannya ada di hadis kok. Gitu ya. Jadi kalau kita sudah Islam, maka diingat kita akan sholat. Di dalam sholat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Dijawab nggak oleh Allah? Allah jawab, kamu berhak memperoleh hidayah yang lurus. Tapi di mana hidayahnya? Dzalikal kitabu la raiba fih. Tuh kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, hidayah bagi orang yang bertakwa. Jadi kamu kalau pengen hidayah, Quran tuh dikejar. Ambil Quran, ambil itu hidayah tuh Quran tuh. Jangan dibaca hanya untuk peroleh pahala. Ya, Quran tuh sumber hidayah, sumber petunjuk. Difahami, diterapkan. Begitu ya. Ini yang kemudian orang katakan hidayah itu mesti dikejar. Hidayah nih, hidayah rinci. Ya, hidayah yang rinci. Ustaz, di sana ada katanya hidayah taufik. Ya. Jadi kalau orang ini ada dua dari sisi hidayah itu bisa bisa diusahakan atau tidak bisa diusahakan, ada dua. Ya. Hidayah taufik, ada hidayatul irsyad. Hidayah taufik itu hak prerogatif Allah ini. Orang ini Islam, orang ini bakalnya kafir, itu Allah saja. Orang ini disukseskan untuk melakukan amal-amalan soleh, itu hidayah taufik. Ya, ini hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana ada hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad adalah hidayah berupa pencerahan. Ini kewajiban setiap orang yang bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya. Baik, saya kira sudah cukup jelas. Jelas Pak Ustadz. Syukron. Al-Insan juga ya Ustaz, ayat 3 Al-Insan. Yang hidayah. Iya. Iya, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami sudah kasih hidayah kepada dia. Akan jalan yang benar. Tapi ada yang bersyukur, ada yang kufur.
pilihan-pilihannya. Jadi manusia itu tidak boleh beralasan dengan takdir akan perbuatan jahatnya, akan kekufurannya. Tidak boleh. Habis berbuat jahat, ya habis Allah sih sudah takdirkan begitu. Itu namanya berbuat jahat menyalahkan Allah. Ya, nggak boleh. Ya, masing-masing harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, manusia dikasih akal itu supaya apa? Supaya memilih perbuatannya. Dan atas pilihannya itulah manusia dimintai pertanggungjawaban. Begitu nggak? Mau pilih kafir boleh, boleh. Pilih iman boleh, boleh. Ya, karena itu pilihan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silakan, yang mau kafir silakan. Tapi Allah katakan inna a'tadna lil kafirina. Gimana? Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Barang siapa yang mau beriman silakan, mau kafir juga silakan. Ya. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Dalam surah Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu min rabbikum, dan katakanlah al-haq itu, kebenaran itu dari Tuhan kalian. Kebenaran itu dari Allah. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Mau beriman kepada kebenaran dari Allah silakan, mau kafir juga silakan. Dikasih kebebasan yang sama. Ya. Tapi sudah dikasih tahu kebenaran dari Allah, kamu mau beriman apa tidak? Mau beriman, monggo. Tidak beriman, silakan. Itu pilihan. Jadi urusan iman, urusan kufur itu urusan pilihan manusia. Manusia milih yang mana. Nah, atas pilihannya itulah maka dia dimintai pertanggungjawaban. Dan untuk pilihan-pilihan ini Allah sudah kasih tahu kebenaran dari Tuhan. Terus yang kedua, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Ya, apa kata Allah? Sesungguhnya kami telah siapkan untuk orang-orang zalim neraka. Ahata bihim suradiquha, yang gejolak apinya mengepung mereka. Ya. Wa yastaghitsu yughatsu, kalau mereka minta minum, orang di neraka itu minum, yughatsu, dikasih minum juga. Tapi bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Ya, dikasih airnya, air besi yang mendidih. Yashwil wujuh, yang membakar wajah. Baru mau diminum, membakar wajah. Tangannya yang pegang juga terbakar. Jadi kamu mau pilih yang mana? Ya gitu kan? Terus Allah katakan, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa yastaghithu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Bisa syarab wasa'at murtafaqa, itu minuman yang paling buruk. Ya, tempat istirahat yang paling jelek. Itu tuh, kalau zalim. Tapi ada pilihan lagi, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Tapi kalau orang yang beriman, perbuatannya baik, mengerjakan yang baik-baik, kami tidak akan sia-siakan ya pahala untuk orang yang berbuat baik. Ya. Lalu Allah katakan, ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sudus wa istabraqin muttaki'ina fiha 'alal ara'ik ni'mat thawab wa hasunat murtafaqa. Apa katanya? Ulaika, mereka itu, lahum jannatu adnin, mereka memperoleh surga-surga Aden, tajri min tahtihimul anhar, yang sungai-sungai mengalir di bawah mereka.
Ya, yuhallawna fiha, mereka dikasih perhiasan di dalam surga itu. Min asawira, berupa siwar. Ya, siwar itu apa itu? Siwar itu apa namanya? Gelang ya. Gelang emas. Min asawira min dhahab, gelang-gelang dari emas. Wayal basuna thiyaban khudra. Ya, dan mereka memakai pakaian hijau. Ya, min sundusin. Ya, dari sundus. Sundus itu sutra yang halus. Wa istabraq, sutra yang tebal. Muttaqiina fiha 'alal araik, mereka bersandar-sandar di dipan-dipan yang indah. Ya, ni'mat thawab wa hasunat murtafaqa. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Begitu ya. Baik, mungkin sudah cukup. Ada Ustadz, masih ada. Silakan. Ini kan di sini kan kita harus berusaha takwa, memperbaiki ibadah-ibadah kita, mendekatkan diri pada Allah, terus berusaha jujur gitu ya Ustadz tadi ya, tidak berdusta. Terus kita tahu dari mana nih Ustadz? Saya kan suka mengukur diri saya nih setiap Ramadan. Amalan gitulah ya, ibadah Ramadan tuh saya jalanin. Saya tahu gimana kalau ketakwaan itu sudah meningkat gitu Ustaz. Untuk diri kita sendiri maksudnya, saya sendiri. Ya, kalau dari sisi itunya ada kualitas, ada kuantitas kan? Ya. Ya, misalnya dari sisi kuantitinya ya, dari sisi kuantiti baca, kalau begini ya. Jadi Ramadan itu bulan yang istimewa karena ada puasa yang diwajibkan di situ. Ya. Kenapa disebut istimewa? Karena puasa ini proyek rahasia antara hamba dengan Tuhannya. Jadi sehebat apa proyek rahasia ini masing-masing manusia jalankan. Ya, itu penilaiannya Allah saja yang tahu. Jadi penilaian ketakwaan kita di bulan puasa itu Allah saja yang tahu. Kita tahu kita hanya bisa menilai kuantiti aja. Nah, kuantitasnya ya. Nah, biasanya misalnya kalau baca Al-Quran bulan puasa kemarin itu berapa? 1 kali khatam. Kita lihat bulan ini nih puasa ini berapa kali khatam. Secara kuantitas. Di sana ada secara kualitas. Ramadan kemarin itu paham Al-Quran sudah berapa? Sekarang sudah berapa persen paham Al-Quran? Bulan kemarin menjalankan perintah-perintah Al-Quran berapa? Ya. Sekarang berapa? Bulan sekarang. Tapi rumusnya jelas. Orang yang hari kemarin lebih baik daripada hari ini, maka dia apa disebutnya, dia celaka. Tapi kalau hari kemarin sama dengan hari ini, dia rugi. Yang tidak rugi itu, yang beruntung orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin, ya hari esok lebih baik daripada hari ini. Jadi kalau lebih baik itu urusan dua sama kualitas kuantitas. Bagaimana cara mengetahuinya? Kalau kuantitas gampang. Kalau kuantitas gampang. Misalnya bulan puasa kemarin itu menolong agama Allah seberapa? Ya. Misalnya puasa dengan puasa ya. Oh saya bulan puasa kemarin zakat ya kepada satu lembaga yang saya percaya gitu sekian. Sekarang 2 kali lipatnya, berarti lebih baik dong sekarang. Ya. Gitu.
Yang jelas penting memikirkan tepat sasaran. Ini ya. Ya, Bu. Ya, Ustaz. Saya sih selalu pesan ya, jangan lupa ya, sedekah kemana saja boleh, zakat kemana saja boleh, tapi jangan lupa nih IMQ. Ya Bu, Ya, Ustaz, insya Allah. dicitreti IMQ lah. Ya, Saya kira itu ya. Cukup. ya, Ustaz, cukup, Ustaz. Alhamdulillah. Apakah ada pelajaran bahasa Arab Bu Nini? Insya Allah. Tapi belum ada yang respon. Ah, ini padahal menurut saya paling menarik ya khutbah Rasulullah nih. Kenapa yang hadir cuma sedikit? Ini yang dapat hidayah Allah. Ya, beruntung ya, beruntung. Iya, betul, Ustaz. Alhamdulillah dapat ilmu tiap hari. Iya, betul. Ini Bu In bilang, Alhamdulillah telah mendengarkan khutbah Rasulullah, apalagi di Jumat pertama, nyesek dada saya. Tak sanggup bertanya. Ya, lembut. Rasulnya udah nggak ada, Ustaz. Kita masih bisa tahu isinya apa. Khotbahnya Rasul. Alhamdulillah. Ya, Ya, kita nih orang-orang yang sangat beruntung. Kenapa? Kalau kajian, ikut kajian tapi ceramah gitu. Ilmu seperti tidak bertambah. Ya, bukan tidak bertambah, seperti tidak bertambah gitu. Lagi-lagi diulang itu, ya. Nah, tapi kalau ini kan kitab kajian. Nah, penting ya, punya kopiannya itu. Ya Bu, ya meskipun Ya, saya kan bacanya kan pelan-pelan, nih artinya ini kasih. Baik Pak Fahri, ada yang mau disampaikan? Baik Ustaz, Ya, silakan. laporan dulu Ustaz. Jadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait proposal yang Kalijati sedang saya kerjakan Ustaz. Ya. Terus dari yang kedua, Mas Joko sudah menggambar plotting kemarin dengan menampilkan ruang per ruangnya sesuai dengan yang Ustadz minta tambahannya untuk mes para guru. Oke. Terus nanti moga-moga ini Ustadz, kapan sih Ustadz menyerahkannya Ustadz? 2 minggu sekarang itu yang dari Kalijati sudah serahkan beberapa nama orang untuk masuk ke dalam kepanitiaan. Karena mereka yang mau bergerak, Pak Fahri. Untuk perizinan apa segala, kita ini tinggal siap. menunggu nerima kunci aja, Pak Fahri. Siap. Silakan Ustadz. Jadi ini yang sedang saya kerjakan itu, yang perjanjiannya itu yang saya minta antara IMG sama yang teman-teman Marifatus Salam yang saya kerjakan. Nah, jadi mereka sudah bergerak Ustadz ya. Artinya dokumen apa yang mereka butuhkan itu, yang seperti kemarin kan kata Ustadz membutuhkan gambar 3 dimensinya, gambar tampak mukanya, tampak 3 dimensi kan, itu yang belum rampung. Karena yang baru rampung itu gambar sketsa, bukan sketsa dalam bentuk CAD. Iya. Yaitu tahapan berikutnya setelah yang gambar kemarin itu, Ustaz. Iya. Mereka sudah lobby sana sini untuk perizinan terutama. Oh iya. Sudah beres, pokoknya itu tinggal. Iya. Baik. Oke Ustaz, yang berikutnya Ustaz, setelah ini kan IMG akan menerima dari Bapak Ibu terkait dengan zakat yang biasa Bapak Ibu keluarkan. Nah, terkait zakat karena aturan yang dari Basnas, IMG ini menginduk ke Basnas. Jika Bapak Ibu aturan Basnas itu mewajibkan IMG untuk membagi zakatnya itu kepada Basnas.
dengan presentasi bahwa untuk IMG 70% dan Basnas itu 30%. Itu. Nah, namun seandainya Bapak Ibu nantinya dengan adanya pelaporan dari Bapak Ibu ke kami, kemudian kami sampaikan ke Basnas, itu Basnas Tangerang Selatan akan mengeluarkan kwitansi, yang kwitansinya itu sejumlah yang Bapak Ibu zakatkan ke Basnas Tangsel melalui IMG. Atas jumlah itu 70% akan kembali ke IMG dan 30%-nya akan dikelola oleh Basnas Tangerang Selatan. Namun seandainya kalau Bapak Ibu tidak mengendaki kwitansi yang berlabel Basnas, karena kwitansi berlabel Basnas ini memungkinkan nantinya untuk digunakan sebagai pemotong pajak Bapak Ibu kalau dalam pelaporan pajak tahunannya. Namun kalau Bapak Ibu tidak memerlukan kwitansinya itu, maka semua yang Bapak Ibu amanahkan sebagai zakatnya untuk ke IMG akan tidak kami laporkan ke Basnas Tangsel. Jadi mohon ini silakan aja nanti dipilih yang Bapak Ibu inginkan, apakah memerlukan kwitansi Basnas atau tidak. Insya Allah dengan tanpa kwitansi Basnas, amanah dari Bapak Ibu tetap kami jalankan sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama kita, yaitu agama Islam. Nah, sekarang ini kami sudah ada beberapa yang masuk terkait dengan zakat itu. Nanti di Bapak Ibu yang sudah masuk ini akan saya hubungi satu persatu, karena memang sesuai dengan ketentuan Basnas bahwa memang Basnas mendapatkan 30% dari apa yang Bapak Ibu sampaikan zakatnya melalui IMG. Yang berikutnya nanti untuk laporan bulanan yang kemarin memang terlambat karena memang kita masih dalam tingkat kesibukan tinggi. Insya Allah nanti kalau laporan bulanan di bulan Maret akan segera kami sampaikan, Ustaz. Ya. Saya kira cukup demikian, Ustaz. Silakan Bapak Ibu bila ingin ada tanggapan terkait dengan apa yang saya sampaikan, utamanya IMG sebagai UPZ-nya Basnas Tangsel. Terima kasih. Pak Farid, mengenai ini ya, mengenai fasilitas kita para guru mengajar, Pak Farid. Ya, saya sudah coba mempelajari bagaimana Google Meet, Pak Farid. Itu ya kayaknya tidak kita pilih deh Pak Farid, karena tidak bisa kasih yang gratisan itu, kita tidak bisa menstreamingkannya. Betul. Itulah perlu OBS, Ustaz. Ya, jadi tapi kalau pakai OBS ya masih tetap bagusan Zoom juga gratisan. Zoom. Ya. Jadi kalau kita ini ada urusan berat bayar Zoom, ya udah pakai gratisan, bisa pakai OBS kok, gampang aja. Ya, tapi harus ada orang yang terlatih ya dengan OBS. Dan itu gampang itu. Gampang. Iya. Tanpa taruh di mana, running text taruh di mana, itu OBS paling hebat. Iya, Ustaz. Dan memang harus perlu dukungan bandwidth yang cukup besar, Ustaz. Kita pernah dulu mencobanya kan, nge-lag itu. Itu walaupun bandwidth yang waktu itu kita jam 4 sore itu, jam 4 sore itu full untuk yang OBS itu, kita itu sesuai dengan komitmennya si ini ya provider ya, itu 50 mega loh Ustaz. Nge-lag gitu Ustaz. Iya. Kayaknya harus ditingkatkan 100 mega atau gimana. Ya, itu. Atau itu 50 mega, nge-lag gitu. Itu satu sisi Pak Farid. Terus atau mungkin kita ini di downgrade aja ininya, Zoom-nya cukup untuk 100 orang saja, murah kan? Pak Farid?
Ada pertimbangan gini Ustadz, jadi di downgrade pun paling kecil ternyata kalau dikalikan, jadi dia tuh minimal 7 itu hampir sama dengan yang sekarang ini 20 itu. Oh, nggak bisa kita satu aja nggak pakai 7 gitu. Satu aja kita. Oh bisa. Saya bilang ini kita perlu minimal 3. Ustadz 1, Bu Nini 1, terus kemudian yang untuk bersama-sama 1. Ya kalau misalnya berat saya nggak dikasih nggak apa-apa, saya ikut Bu Nini aja. Ya, nggak apa-apa. Tapi pasti nggak bisa kan? Double kok ngajarnya. Iya kan, saya bilang minimal itu 3. Iya. Minimal 3. Ya nggak apa-apa Ustadz, nanti kalau ini kita downgrade jadi 3. Ya, di downgrade saja jadi 3, terus tidak untuk 500, untuk 100 orang. Ini aja cuma dikit yang datang. Ya memang jarang kita lebih dari 100, jarang sekali. Google Meet itu sedang saya pelajari Ustadz, saya pelajari karena di Google Meet yang masuk ke IMG itu kan melekat dengan kita sebagai yayasan waralaba, yayasan nirlaba. Nah, dia ada batasan-batasannya. Sedang saya pelajari bagaimana kalau beberapa akun mendapatkan fitur istimewa, bisa menyimpan dan sebagainya. Karena yang kita terima itu adalah Google Meet yang dasar. Saya sedang pelajari itu. Baik. Itu kemarin itu kalau nggak salah dia perlu sekian dolar lah per bulannya atau berapa itu yang saya hitung kok. Sebulan $8. 9. Ya di setahun kan itu kayaknya ya itu ya 11-12 dengan Zoom. Cuma memang nanti Google Meet itu enak gitu loh saat melekat di akun kita yang IMG Center itu. Ya, dari sisi kita enak, dari sisi jamaah mungkin pahit. Karena perlu belajar lagi Ustaz. Pengalaman belajar lagi dengan Google Meet itu ya Allah ya waktu awalnya Bu Nini atau kita menggunakan Zoom itu kan gitu kan, jamaah itu perlu belajarnya cukup lama. Ya, kan? Ya, memang nanti inilah yang untuk terkait dengan Zoom akan saya lihat lagi apakah memungkinkan ya paling enggak 3 lah gitu atau paling enggak 2 lah itu. Ya, dan Zoom ini semakin tidak terkejar oleh yang lain. Iya. Fasilitas yang diberikannya dibanding dengan harga kita berlangganan itu ya tidak sepadan sebenarnya. Ya. Artinya murah saja itu Pak Farid. Betul Ustaz, dan memang ya itu fiturnya luar biasa kok. Fiturnya luar biasa. Itu jauh lebih murah daripada dulu kita kepingin bangun ya Ustaz. Ya. Aku ingat, aku ketemu nih Ustaz. Ini aku ketemu zaman dulu yang kita ini bikin angan-angan ya. Saya masang CCTV tempatnya Ustadz, masang server di tempatnya Ustadz, supaya kita bisa online ketemu sekali. Iya kan itu anak kerjanya. Ya. Ustadz pokoknya ngajar di kamar, yang dengar dari Jerman, dari Amerika, dan sekarang kan alhamdulillah. Iya, ya, tambah perlu bangun Ustadz, ya perlu dengaran doang. Coba kalau bangun kayak gitu, mungkin kita jadi Zoom-nya Ustadz ya. Iya, benar. Iya kan? Kita jadi pemilik Zoom ya. Ya gagasan waktu itu tuh ya Allah. Saya baca tuh tersendu-sendu saya. Itu tahun 2012 ternyata Ustaz. Ya Allah. 13 tahun yang lalu kita Pak. Iya Ustaz. Itu di sini tuh saya punya jadwal ini. Desain logo 3 hari, kop surat 3 hari. Ya itulah bekas-bekas zaman dulu yang nggak tahu ini ketemu nih, tiba-tiba muncul aja gitu. Nah itu Ustaz ya, jadi terkait dengan tadi yang Basnas, monggo Bapak Ibu silahkan aja, nanti akan saya hubungi satu persatu. Karena memang IMG saat ini masih butuh, jadi kalau dikirim ke Basnas juga nggak apa-apa, memang amalannya aturan Basnas demikian dan haknya Basnas juga seperti itu. Makanya kalau merubah apa yang dikomitmenkan Basnas kepada IMG, kami perlu sampaikan dulu ke Bapak Ibu. Itu Ustaz.
Ya. Kita sebenarnya bisa minta bantuan Basnas bahkan Pak Farid. Kalau kurang-kurang. Ya. Zakat tahun yang lalu itu kan 90-an juta yang dilewatkan, dititipkan ke IMG kan. Nah, Pak Sartono yang waktu itu terhubung ke kita, saya tanya, ini yang berapa yang kami setorkan ke Basnas Tangsel? 2,5%, Pak. Langsung saya eksekusi. Ternyata itu keliru. Ya. Ternyata itu keliru. Ya. Ternyata itu keliru. Nah, inilah yang nanti akan saya laksanakan sesuai dengan apa yang aturannya Basnas. Supaya plong semua pihak. Saya juga nggak mau kalau aturan Basnas itu seperti ini, kita ngelanggarnya, saya nggak mau. Sesuai haknya Basnas lah. Basnas punya hak, nah, makanya, tapi teman-teman kan saya pertanyakan juga, apakah memang mau seperti yang di Basnas atau enggak. Yang memang di Basnas nantinya memang ada kwitansi yang berfungsi mengurangi ininya zakat, mengurangi untuk pajaknya dalam laporan tahunan. Itu istimewa loh, Ustaz. Kalau masuk ke itu istimewa sekali. Jadi memang langsung link ke sananya. Wes, luar biasa. Monggo Bu Nini, saya nggak ada yang bertanya mengenai apa yang saya sampaikan tadi. Iya. Ya, nggak apa-apa. Mungkin sudah ini ya, sudah cukup. Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan lagi ya. Baik, Ustaz, terima kasih banyak. Jazakallahu khairan katsiran. Dan Bapak Ibu, terima kasih sudah meramaikan suasana di taklim subuh ini, dan insya Allah kita lanjutkan kajian kitab khutbah-khutbah Rasulullah di pekan depan, dan kita tutup yang pagi ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron Ustaz, Bu Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.